BPJS Kesehatan harus bertanggung jawab atas kebocoran data ini. Jangan dianggap main-main ini. Ini kedaulatan. Ini sama dengan orang masuk ke wilayah NKRI. Sekarang kan perangnya bukan perang senjata, Pak. Begitu orang menguasai data kita, berarti kita semua dikuasai oleh orang lain. Saya diskusi sama teman saya. Dia menunjukkan ke saya bukti-bukti kalau ini bocor. Jadi kalau Bapak masih nolak ini bocor, itu nggak betul gitu loh. Kemarin rapat Komisi 8 1 hari yang lalu dengan Mensos, ada katanya dengan data. Mensos kan melapor itu, katanya ada 21 juta data yang ditidurkan. Ditidurkan karena apa tadi itu? Ya karena datanya salah, karena datanya ini segala macam. Loh, di sini ada data yang bocor, di sana ditidurkan. Mana ini republik ini? Data mana? Bukankah data yang kita pakai di BPJS Kesehatan ini adalah data yang dari Mensos itu? Siapa yang menguasai data, dia menguasai dunia. Benar loh. Siapa yang menguasai data, dia menguasai dunia. Ini sekarang data kita hilang, 279 juta data kita hilang. Dicuri oleh orang lain. Orang sudah menyiapkan alat untuk rakyat, nggak boleh dipakai BPJS. Masalahnya apa? Kalau misalnya ini nggak jelas, saya akan ke sana, Pak, minta ditemani untuk periksa. Apa kekurangannya? Karena menurut laporannya persyaratannya sudah lengkap. Saya akan ingat ini. Jangan dipersulit. Sebentar Ibu Ketua, ini penting. Ini sudah data bocor yang begini pun nggak dikerjakan. Periode lalu saya juga bantu itu, berarti belum ditindaklanjuti sampai sekarang itu. Loh ya ini saya tidak mau. Saya tidak mau kalau yang ini saya minta diselesaikan. Ada apa? Kenapa nggak bisa diselesaikan? Tolong, siapa direkturnya saya nggak mau tahu. Kalau memang nggak selesai, saya ke sana, Pak. Pak. Saya ikut periksa. Kalau perlu Ibu Dewi Asmara ikut temani saya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pertama, ini rapat ini sebetulnya nggak fokus. Tadi saya berpikir itu kemarin rapat ini soal data aja. Ya kan? Tapi ternyata melebar ini mana-mana. Termasuk ya soal pelayanan. Sebelum saya memulai soal data ini, izinkan saya bertanya dulu. Pada rapat yang lalu itu dengan BPJS, saya minta ada beberapa aturan BPJS yang tidak benar, itu harus diperbaiki dalam bentuk peraturan direksi itu. Saya minta konfirmasi apakah aturan itu sudah diperbaiki. Ya terkait dengan hubungan salah satu diantaranya kemarin itu, di mana Dewan Pengawas tuh kalau ke daerah itu nggak boleh ketemu apa itu, kepala cabang, gitu-gitu, dan lain-lain, Pak. Ada beberapa tuh kemarin yang saya sudah sampaikan pada rapat yang lalu, dan kita minta supaya itu diperbaiki. Ya enggak? Jangan-jangan karena itu ini nggak ada yang mengawasi, akhirnya bocor. Kalau saya nanti bisa berkait kemana-mana kan. Ini BPJS-nya harus terbuka. Ya kan, kita buka semua apa yang terjadi di dalam itu. Kami kan nggak mungkin rinci ikut mengawasi. Maka karena itu ini nanti tolong Pak dijawab dulu yang soal itu. Ada kok itu nggak boleh. Mereka ini kan dewas-dewas ini mau masuk ke ruang direksi aja kemarin katanya harus hati-hati banget tuh. Ada yang laporin ke saya, nggak berani gitu loh menghadap direktur itu. Hebat-hebat kali direktur ini. Ya enggak? Luar biasa sekali, manusia-manusia pilihan. Ya enggak? Sementara Dewas itu dipilih anggota DPR. Itu pilihan beneran. Kalau direksi kan dipilih presiden. Ya enggak? Kita dipilih di sini. Itu satu dulu. Ini penting sama saya nih supaya ada tindak lanjut. Tadi kan disebut tuh, kayak Ibu Neti bilang ini kalau rapat-rapat begini nggak ada tindak lanjutnya melulu nih. Kesimpulan sana, kesimpulan sini. Ya enggak? Nah, itu tolong supaya para dewasnya enak. Itu satu.
Yang kedua, saya mulai dari paparan yang disampaikan oleh BPJS ini, yang soal langkah-langkah ini. Jadi pada tanggal 20 Mei, dipaparkan di sini, BPJS mengatakan melakukan koordinasi dan investigasi adanya dugaan peretasan. Jadi sampai pada titik ini BPJS belum mengakui kalau ada yang bocor ini. Tadi paparannya kan juga begitu, masih diinvestigasi. Kalau ada kata dugaan berarti kan belum, masih diduga. Ya kan? Ya, isu atau jangan hoax. Ya, ini dulu nih, pertama ini penting sekali. Belum mengakui nih. Tapi anehnya besok harinya tanggal 21 BPJS koordinasi dengan banyak pihak. Ya kan? Koordinasi dengan Dewas BPJS, koordinasi Badan Cyber, Badan Sandi Negara, Kominfo, Cyber Kemenhan, IT Security Expert. Ngapain koordinasi ke situ? Kan masih dugaan. Buktikan dulu lah internal kalau ada kebocoran baru main keluar. Sehari loh, tanggal 20 masih dugaan. 21 koordinasi dengan pihak-pihak lain. Ngapain? Kalau saya bisa simpulkan berarti BPJS sudah menyimpulkan kalau ada kebocoran maka perlu koordinasi, gitu loh. Kan itu, kalau enggak kan ngapain khawatir sekali. Sebetulnya pada hari besoknya 21 itu, hari Jumat itu sudah ngakuin ini BPJS-nya. Nanti saya kasih tahu, ini ada bukti-bukti juga sebetulnya yang kita punya. Yang kedua, nih BPJS Kesehatan melakukan upaya pengamanan titik akses dengan melakukan penutupan, dan ini benar karena ada informasi yang saya dapat juga. Mereka tutup. Berarti kan selama ini BPJS sudah tahu ini ada yang bocor, maka ditutup yang bocor itu. Gitu loh. Ini kan belum ini kan masih dugaan dari tadi nih yang saya dengar tadi, saya kan ikutin nih dari virtual rapat ini. Ternyata ditutup nih pada tanggal 21 yang bocor itu. Kalau nggak bocor ngapain kamu tutup? Kemudian yang ketiga, BPJS Kesehatan sementara waktu menunda kerjasama. Tadi Ibu Putih udah tanya nih, menunda kerjasama dengan pihak-pihak lain, pertukaran data. Berarti selama ini ada pertukaran. Pertukaran data seperti apa? Jangan-jangan karena itu nih, tukar sana, tukar sini, udah macam tukar cenderamata. Apa ini? Pertukaran data dengan siapa? Kalau antar sesama kementerian lembaga dalam negeri di pemerintah kita itu oke itu. Tapi kalau pertukaran data dengan pihak lain, itu kan bahaya itu. Ini tolong nih, saya satu-satu ini yang pertanyaan saya minta dijawab ini. Jadi tolong dicatat karena dari tadi saya juga catat ini pertanyaan ini. Yang kelima, yang keempat ini Kementerian Kominfo menutup akses ke situs redforum.com. Ini kenapa ditutup ya ke situs itu? Karena disitulah data dijual ke tempat itu. Berarti kan bocor tuh. Masih dugaan tadi awalnya disebutnya. Ini kan hipotesisnya masih dugaan. Tapi yang dikerjakan ini semua mengindikasikan kebocoran itu jelas nyata ada di depan mata. Gitu loh. Kemudian ini apa yang hari tanggal 22 masih sama itu mengerjakan itu. Ya kan, ngajak Badan Cyber, BSSN, Tim Security System, Operation System melakukan investigasi penelusuran digital forensik. Ini kelihatannya kan digital forensik dilakukan kok bisa bocor kan gitu itu maksudnya tuh. Makanya dilakukan penelusuran kan, ibarat menelusuri jejak-jejaknya ini kok bisa bocor, di mana dibocor? Kan itu yang dilakukan ini. Lagi-lagi ini membuktikan bocor itu ada. Kemudian berikutnya, manajemen BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dengan Bareskrim, Cyber Bareskrim, Polri dan Cyber Kemenhan. Udah kok semua nih, semua lembaga aparat penegak hukum yang berkaitan dengan itu sudah lengkap ini.
Apa yang ingin saya tekankan di sini, ya sampai juga ini ya, saya nanti ke belakangnya ini saya akan sampaikan juga, masih banyak nih. Yang saya tekankan begini, Bapak Ibu. BPJS Kesehatan harus bertanggung jawab atas kebocoran data ini. Jangan dianggap main-main ini. Ini kedaulatan. Ini sama dengan orang masuk ke wilayah NKRI. Sekarang kan perangnya bukan perang senjata, Pak. Begitu orang menguasai data kita, berarti kita semua dikuasai oleh orang lain. Lalu perlu saya jelaskan, Pak, tadi ini barusan saya diskusi sama teman saya yang betul-betul ahli IT. Dan sejak ini ada kabar, dia sudah meneliti. Nanti kalau Pak Dirut mau kenal, saya perkenalkan. Orangnya sangat mumpuni dan dipakai di lembaga ya yang sejenis yang tadi yang Bapak-bapak sebut di sini nih. Dia yang dipakai di situ untuk menelusuri ini. Dia menunjukkan ke saya bukti-bukti kalau ini bocor. Jadi kalau Bapak masih nolak ini bocor, itu nggak betul gitu loh. Dia menunjukkan, misalnya begini, kemarin kan katanya ini data-data bukan dari BPJS, tapi ini dari mana? Dari Dukcapil. Orang Dukcapilnya marah, bukan Dukcapil. Kenapa? Karena apa? Data yang bocor itu Pak ada namanya PS Noka, PS Noka lama, PS Noka lama 2. Itu khasnya BPJS Kesehatan, tidak ditemukan di Dukcapil. Ngomong apa lagi? Bilang kalau bukan bocor. Kemudian ini ada nama cetak, agama, tempat tanggal lahir, tanggungan, nomor HP, NIK, nomor KTP, TMT, NPWP, email. Ya kan? Ini saya dikirimin ini Pak datanya. Dia sudah meneliti itu, yang kan dia pakai alat Pak, ledinya. Yang katanya 1 juta segala macam, itu benar adanya. Saya bilang benar nggak yang 200 juta sekian itu? Benar nggak kalau yang 200 juta sekian itu betul-betul bocor? Benar. Tadi kan ada katanya, ini kan yang bocor 279. Kami kan datanya baru 222 juta kan itu Pak. Apa kata dia jawabannya? Karena memang di BPJS itu ada yang datanya double-double. Ada kok buktinya dia bilang. Dan kebocorannya sejak tahun 2020. Mereka punya bisa deteksi. Ini ada ini. Ada gambarnya Pak, dia kasih sama saya. Ada data-data yang bocor juga ke saya. Nah, apa yang saya sampaikan adalah bahwa jika misalnya BPJS ini sudah mengakui bahwa ada kebocoran ini, saya mau tanya, tanggung jawab moral apa yang bisa dilakukan oleh BPJS untuk menangani masalah ini? Ini serius Pak. Sekali lagi serius. Saya pun nanti gini loh. Ini saya membayangkan ini ya teman-teman ya. Saya khawatir nanti ada satu orang warga negara kita yang melakukan tuntutan hukum. Serius loh ini. Atas kebocoran data itu. Itu baru satu orang aja udah repot tuh. Bagaimana kalau semua? Ternyata seperti saya ini, tadi udah dicoba sama teman saya. Dimasukin datanya ke situ, ketahuan Pak. Siapa saja anak saya, siapa tanggungan saya semua, berapa orang hutangnya pun tahu di situ. Berapa cicilan yang belum terbayar, ada di situ Pak. Bisa dibuka di pasar bebas. Coba, mau bantah apa? Kalau Pak Dirut nggak percaya, teman saya nanti saya panggil, minta tolong saya suruh paparan di sana, biar jelas. Jangan dibilang ini masih dugaan, udah jelas ini kebocoran. Bayangkan kalau ada orang yang menuntut, ya nggak? Perkara hukum, ya kalau Pak Rahmat bilang ini ada kebocoran di Amerika. Kalau di Amerika bocor data gini Pak, disu Pak, disu itu apa? Main hukum, dan ini bisa persoalan hukum besar, nggak akan selesai. Ini bisa jadi merupakan satu tragedi nasional loh, soal data ini. Kemarin rapat Komisi 8 1 hari yang lalu dengan Mensos, ada katanya dengan data. Mensos kan ngelapor itu, katanya ada 21 juta data yang ditidurkan. Ditidurkan karena apa tadi itu? Ya karena datanya salah, karena datanya ini segala macam. Loh di sini ada data yang bocor, di sana ditidurkan. Mana ini republik ini? Data mana? Bukankah data yang kita pakai di BPJS Kesehatan ini adalah data yang dari Mensos itu? Coba ini tanya ibu yang dari apa? Yang dari pembiayaan. Benar kan? Datanya kita pakai dari sana.
Bagaimana coba ini mengurus ini? Wajar saja kalau selama ini BPJS ini rugi terus. Kenapa? Datanya juga salah terus kok. Berarti kapitasinya juga bagaimana bayarnya? Bagaimana mendeteksinya? Ini kan belum pernah teliti betul kita mengurus ini. Kita hanya percaya pada paparan-paparan yang ada saja. Nih tolong Pak, nanti kalau orang misalnya menuntut ya, kalau misalnya orang menuntut rame-rame gitu gimana ya? Kalau 1 juta orang menuntut gimana itu? Ya enggak? Enggak bisa selesai diadili itu di pengadilan. Serius Pak soal data ini, bayangkan kalau nomor KTP saja bocor Pak. Dan nomor apa itu? Induk keluarga itu apa namanya? Kakak ya. Itu serius loh. Kenapa? Untuk daftar punya nomor handphone saja, itu kan harus punya NIK dan KK kan? Nggak bisa aktif nomornya kalau nggak pakai itu. Besok kalau orang ngambil nomor saya, yang bocor itu pakai nama saya loh, handphonenya. Digunakan untuk ngebom gimana? Kan sekarang kan pakai handphone itu kan untuk ngebom itu. Diteliti sama ini polisi, ternyata yang ngebom ini si Hanu gitu loh. Padahal dia nggak tahu apa-apa karena bocor datanya. Nggak usah itu, orang kalau udah bocor data, nomor telepon kan ada juga tuh di situ. Orang kalau nawarin produk saja Pak tiap hari ke kita, produk asuransi lah, yang produk inilah, produk itu aja udah nyebelin. Kartu kredit. Belum lagi yang lain ya. Jadi ini destruktif loh soal data ini. Benar Pak. Siapa yang menguasai data, dia menguasai dunia. Benar loh. Siapa yang menguasai data, dia menguasai dunia. Ini sekarang data kita hilang. 279 juta data kita hilang. Yep. Dicuri oleh orang lain. Sekarang memang udah ditutup. Ada beberapa yang ditutup, kata teman saya itu. Ditutup, tapi datanya udah keburu bocor, udah disimpan orang di luar gitu loh. Pindah tempat. Pak Mau Saleh, ditutup kayak mana untuk apa lagi? Izin Mbak Saleh, Bapak Ibu yang saya hormati, kita tadi menyepakati waktunya pukul 5. Dan ini sudah pukul 5.10, saya tawarkan kita perpanjang karena saya yakin belum ada sholat juga Pak Saleh. Jadi ya, nggak apa-apa. Setelah Pak Saleh selesai kita break dulu gitu ya. Setuju. Oke, saya perpanjang dulu ya sampai pukul 18. Silakan Pak Saleh. Kemudian begini, kan ini BPJS ngadu ke Bareskrim nih. Ngadu. Kan di sini ada nih paparannya mengadu. Kemudian di atasnya katanya meminta perlindungan hukum ke Bareskrim. Itu dua hal yang berbeda, Pak. Tolong jelaskan pada saya. Mana yang dipakai? Kalau meminta perlindungan hukum berarti dia dizalimi. Ya kan? Lalu minta perlindungan hukum. Kalau melakukan pengaduan berarti ada memang jelas nyata orang yang sudah mencuri data dilaporkan, diadukan, namanya pengaduan. Kan begitu Kak Dewi ya. Ini Kak Dewi ini sarjana hukum dan master hukum. Cuman anehnya masuk Komisi 9 nih loh. Jadi beda itu. Ini kan pada poin tanggal 23 itu disebut di sini melakukan meminta permohonan perlindungan hukum. 24 hari Senin mengadu ke Bareskrim. Ya enggak? Ini saya lihat dari semua tadi lapor sana, koordinasi sini apa. Ini BPJS nggak siap kok menghadapi kebocoran ini. Begitu ada begini, gimana nih? Kerjakan sana, koordinasi sini. Walaupun tadi ada banyak teman-teman yang apresiasi sikap langkah-langkah, tapi kalau lagi udah bocor, masa diapresiasi? Ini mungkin memang bukan direksi yang sekarang. Nah, supaya Pak Gufron agak tenang sedikit. Ya enggak? Karena dari tadi udah saya bilang dilaporin, wah gawat juga ini kan gitu. Mungkin bukan yang sekarang, tapi tetap tanggung jawabnya yang sekarang itu Pak. Apakah Bapak panggil orang-orang lama atau gimana? Saya nggak tahu. Jangan sampai yang kayak kemarin itu. Kita juga tahu ada masalah kok hubungan antara direksi dan BPJS itu setelah selesai pada yang lama-lama itu. Sekarang nih, saya nggak mau itu ada terjadi di sini. Makanya Dewas itu lapor sini, lapor, kasih tahu kita kalau ada masalah gitu-gitu. Itu ya, soal dugaan-dugaan. Kemudian begini, apa yang sedang dilakukan oleh BPJS? Yang sedang dilakukan oleh BPJS itu melakukan investigasi internal. Nah, kalau ada investigasi internal, berarti ada dugaan keterlibatan orang dalam, kan itu. Kan itu maksudnya itu, membaca langkah-langkah ini. Nah, tolong Pak, yang dimaksud dengan investigasi internal itu apa? Siapa yang terlibat kira-kira di dalam ini? Paparkan dulu pada kita. Kalau masih dilakukan investigasi ya masih panjang ceritanya itu. Kemudian di sini kan BPJS mengatakan, sekarang ini BPJS sedang melakukan preventive action. Pertanyaan saya, dulu nggak ada nih preventive action.
sebelum bocor. Kenapa preventive action itu dilakukan setelah kebocoran? Preventive action itu kan maksudnya aksi-aksi yang dilakukan sebelum kejadian atau untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak mesti terjadi, sama dengan kuratif dan preventif itu kan. Jadi mencegah. Kan preventive action itu artinya mencegah. Kenapa kok kegiatan mencegah dilakukan setelah bocor? Apalagi gitu. Ini kalau gini loh. Ini teman-teman, kalau udah bocor semua data yang 220 juta sekian tadi, 279 juta itu udah bocor. Mau ngapain kita coba saya katakan? Yeah. Diambilin lagi, dimintain, sini punya saya gitu. Mau tuh? Iya. Yeah. Iya kan? Ini tidak betul, ini masalahnya saya katakan, ini sangat serius. Kemudian berikutnya, BPJS Kesehatan. Izin Pak, bisa dipersingkat juga. Oh iya, ini saya persingkat. Siap. Saya nunggu lama loh Ibu Ketua. Atau saya cukupkanlah ya. Belum sholat kita Pak. Jadi begini, ada satu lagi. BPJS Kesehatan di sini melaporkan ke OJK. Karena ada di sini, mempersiapkan surat pemberitahuan kepada OJK. Belum dilaporkan, tapi sudah mempersiapkan surat ke OJK. Ini ngapain sih lapor-lapor OJK ini? Karena ada uang yang bocor kan gitu. Ada data yang bocor ini. Nah, saya minta hari ini langsung to the point saja. Akui saja kalau udah bocor, bocor. Saya tidak berhak mengatakan itu bocor atau nggak bocor, tapi menurut investigasi yang dilakukan oleh teman saya kebetulan yang ahli bidang itu mengatakan memang ada kebocoran. Sudah, karena Ibu Ketua tadi mengingatkan saya, terakhir. Ada rumah sakit, Pak Dirut, namanya Rumah Sakit Siti Hadijah di sepanjang Sidoarjo, Jawa Timur. Sudah mau melakukan MOU Cath Lab dengan BPJS Kesehatan. Sudah ditelusuri, diteliti, diinvestigasi, sudah datanglah ke sana mereka ngelitinya. Dan sudah benar, persyaratannya sudah dipenuhi semua. Sampai hari ini tidak diajak kerjasama. Ini masalahnya apa? Saya minta Pak Dirut tolong dicatat Pak namanya Pak. Namanya Rumah Sakit Siti Hadijah, Sidoarjo, Jawa Timur. Sepanjang ya. Ya, saya ulangi. Rumah Sakit Siti Hadijah sepanjang ya Pak ya. Sidoarjo, Jawa Timur. Kerjasama bidang MOU Cath Lab. Cath Lab itu setahu saya agak mahal tuh biaya itu ya Pak Prof ya. Orang sudah menyiapkan alat untuk rakyat, nggak boleh dipakai BPJS. Yep. Masalahnya apa? Kalau misalnya ini nggak jelas, saya akan ke sana Pak, minta ditemani untuk periksa apa kekurangannya. Karena menurut laporannya persyaratannya sudah lengkap. Saya akan ingat ini. Jangan dipersulit. Sebentar Ibu Ketua, ini penting. Ini sudah data bocor yang begini pun nggak dikerjakan. Periode lalu saya juga bantu itu, berarti belum ditindaklanjuti sampai sekarang itu. Loh ya ini saya tidak mau. Saya tidak mau kalau yang ini saya minta diselesaikan. Ada apa? Kenapa nggak bisa diselesaikan? Tolong, siapa direkturnya saya nggak mau tahu. Kalau memang nggak selesai saya ke sana Pak. Oke Pak. Saya ikut periksa. Kalau perlu Ibu Dewi Asmara ikut temani saya. Sebagai orang hukum. Oke Pak. Demikian. Terima kasih Bu Ketua udah buru-buru kali dari tadi. Belum